Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 12 bab bioteknologi bagian uji kompetensi 2. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, perhatikan gambar beberapa produk bioteknologi berikut. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan produksi bioteknologi tersebut secara berurutan adalah, untuk yang nomor 1 itu tempe. Berarti kalau tempe pakai Rhizopus oryzae. Oke, Rhizopus oryzae itu jamur. Lalu untuk yang kecap nomor 2 berarti pakai jamur Aspergillus wenti. Yang nomor 3 roti, berarti dia juga pakai Saccharomyces cerevisiae. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 2, suatu mikroorganisme dalam pembentukan produk bioteknologi memiliki beberapa keunggulan sebagai berikut. Mempunyai kemampuan berkembang biak relatif cepat, menggunakan substrat limbah sebagai media tumbuh. Mempunyai kandungan protein lebih tinggi dibandingkan dengan sumber protein lain. Adapun mikroorganisme yang digunakan dalam pembuatan produk bioteknologi tersebut yaitu Saccharomyces cerevisiae dan juga Candida utilis. Berdasarkan uraian tersebut, produk bioteknologi yang dimaksud adalah dari kata kuncinya di situ sebagai sumber protein tinggi dan ada 2 mikroorganisme di dalamnya. Ini berarti dia adalah protein sel tunggal. Jadi Saccharomyces cerevisiae dan juga Candida utilis itu bisa digunakan sebagai protein sel tunggal, di mana protein sel tunggal kan berarti mengandung banyak protein yang tinggi. Ini biasanya dibentuk dalam sebuah kapsul, di wadah kapsul gitu, terus tinggal dikonsumsi. Jadi untuk meningkatkan asupan protein kita. Jawabannya adalah yang E. Nomor 3, buah tomat memiliki masa simpan yang pendek sehingga dapat cepat membusuk. Oleh karena itu, para peneliti bioteknologi memproduksi buah tomat yang tahan terhadap kebusukan. Proses pembuatan buah tomat tersebut dilakukan dengan cara, jadi untuk buah tomat ini yang anti busuk itu merupakan salah satu penerapan dari bioteknologi. Nah, bioteknologinya bioteknologi modern ya. Di sini si tomatnya itu disisipi oleh gen anti beku yang didapatkan dari ikan flounder. Nah, fungsi gen anti bekunya itu untuk menghambat pembentukan enzim poligalakturonase. Poligalakturonase itu enzim yang dapat mempercepat rusaknya dinding sel. Kalau dinding selnya rusak, otomatis tomatnya juga akan membusuk. Jadi dihambat produksi enzim ini supaya tomatnya tidak cepat membusuk. Jawabannya adalah yang B. Nomor 4, kelebihan padi transgenik jenis golden rice dibandingkan dengan padi pada umumnya adalah, jadi untuk padi golden rice ini berarti kan dia berwarna sedikit keemasan. Warna keemasannya itu didapatkan dari beta karoten, pigmen warna yang biasanya kita temukan di wortel ya. Nah, beta karoten ini berarti tandanya mengandung vitamin A. Berarti jawabannya adalah yang E, mengandung beta karoten. Nomor 5, kecap, tauco, dan tempe merupakan produk bioteknologi yang memiliki bahan dasar sama, yaitu kedelai. Pembuatan ketiga produk tersebut menerapkan bioteknologi konvensional, yaitu melalui proses fermentasi. Hal ini menunjukkan bahwa dari bahan yang sama dapat dihasilkan produk bioteknologi yang berbeda karena kalau kita identifikasi satu persatu, kecap itu menggunakan jamur Aspergillus wenti. Tauco menggunakan jamur Aspergillus oryzae. Sedangkan tempe menggunakan jamur Rhizopus oryzae. Jadi ketiganya di sini meskipun bahan bakunya sama-sama menggunakan kedelai, tetapi jamur yang digunakan itu berbeda. Nah, ini menandakan bahwa jenis mikroba yang berbeda itu nantinya akan mensekresikan enzim yang berbeda juga. Kalau enzim yang disekresikan berbeda, produknya juga pasti rasanya akan berbeda. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 6, produk bioteknologi yang dapat digunakan untuk mendeteksi kandungan hormon karionik gonadotropin dalam urin wanita hamil adalah
Jadi teknologi dari bioteknologi yang bisa digunakan itu adalah antibodi monoklonal. Nah, antibodi monoklonal itu dihasilkan dari proses fusi protoplas. Antibodi monoklonal itu bisa untuk mendeteksi adanya hormon karionik gonadotropin dalam urin wanita hamil. Tapi selain itu, dia juga bisa digunakan untuk mendeteksi dini dan membunuh sel-sel kanker. Jadi jawabannya adalah yang A, antibodi monoklonal. Nomor 7, perhatikan beberapa jenis mikroorganisme berikut. Mikroorganisme yang dapat menghasilkan antibiotik penisilin untuk melawan infeksi yang disebabkan oleh Staphylococcus ditunjukkan oleh angka. Jadi anggota dari golongan penisilin yang untuk melawan Staphylococcus itu yang nomor 1 dan juga nomor 4, Penicillium chrysogenum dan juga Penicillium notatum. Oke, jawabannya adalah yang C. Nomor 8, hasil aplikasi bioteknologi tidak selalu aman bagi lingkungan. Tanaman hasil rekayasa genetika atau tanaman transgenik itu dikhawatirkan dapat menimbulkan ancaman terhadap lingkungan berupa, jadi produk dari bioteknologi terutama yang tanaman atau tumbuhan itu juga ada dampak negatifnya. Yang pertama, bisa menyebabkan kerusakan pada ekosistem. Yang kedua, pencemaran gen apabila menyerbuki tanaman sejenis. Yang ketiga, hilangnya plasma nutfa atau menurunnya keanekaragaman hayati. Jadi di sini jawabannya adalah yang A, terjadinya pencemaran gen apabila menyerbuki tanaman sejenis. Nomor 9, cloning merupakan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan individu yang secara genetik identik dengan induknya. Teknologi ini apabila diterapkan pada berbagai jenis hewan dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan dampak negatif, yaitu jadi cloning itu perbanyakan spesies untuk mendapatkan keturunan yang sama persis dengan induknya. Nah, karena hasilnya sama persis dengan induknya, maka dampaknya itu bisa menurunkan keanekaragaman hayati. Kenapa bisa terjadi? Karena tentu saja yang dipilih hanya gen-gen yang unggul, maka hewan-hewan yang memiliki gen unggul akan lestari. Lalu bagaimana dengan hewan yang tidak memiliki gen unggul? Lama-lama mereka akan mengalami kepunahan sehingga bisa menurunkan keanekaragaman hayati. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 10, penderita diabetes mellitus dapat diatasi dengan memberikan insulin ke dalam tubuh. Nah, insulin hasil rekayasa genetika tersebut apabila diberikan secara terus-menerus dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan berupa jadi saat ini memang penggunaan insulin itu didapatkan dari adanya rekayasa genetika. Nah, ternyata produk insulin hasil rekayasa genetika itu mempunyai keseimbangan sendiri. Keseimbangan tersebut tidak sesuai dengan homeostatis pada tubuh manusia sehingga dapat menyebabkan reaksi alergi. Jadi di sini jawabannya adalah yang E. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.